Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Para asatid, masyayikh, sesepuh bini sepuh, jamaah pengajian bareng CMM Kota Malang atau Malang Raya yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan menyimak materi dari kajian kitab Ulumul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Harith MA Hafidhullah Ta'ala dari kitab An-Nafahat min Ulumil Quran yang sudah di-share materinya. Nah, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kita mendapatkan barokah ilmu dari yang disampaikan ini serta untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah, agar kajian hari ini berjalan dengan baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan agar suasananya kondusif selama penyampaian materi, mohon nanti mikrofon dan video dari peserta atau mustami' bisa dimatikan kecuali bagi pemateri. Nah, nanti insya Allah bisa dilanjutkan, dibuka kembali ketika sesi tanya jawab. Mungkin itu dari kami, tanpa memperpanjang lagi, kami persilahkan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Abdul Harith untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk bisa bertemu bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nafahat min Ulumil Quran. Babnya adalah Nuzulul Quranil Karim, turunnya Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya kaifiyatu nuzulil Quranil Karim? Bagaimana cara turunnya Al-Quran itu? Al-Quranul Karimu anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatil bashari ajma'ina. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fakana nuzuluhu hadasan aliman.
turunnya Al-Quran itu merupakan kejadian yang agung, yushiru ila makanatihi lada ahli sama'i wa ahlil ard, yang menunjukkan tentang posisinya Al-Quran terhadap penduduk langit dan bumi. Waqad syarafallahu hadzal Qur'ana bi an ja'ala lahu tanazzulatin salasin. Allah memuliakan Al-Quran ini dengan menjadikan turunnya menjadi 3 tahap. Ma huwa tanazzulul awwalu lil Qur'anil Karim. Ya. Apa ya penurunan yang pertama bagi Al-Qur'anul Karim? Jadi Quran itu ya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu prosesnya melalui tiga kali penurunan. Nah, penurunan yang pertama at-tanazzulul awwalu ilal lauhil mahfud, diturunkan ke lauhil mahfud. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Akan tapi ia Al-Quran adalah Quran yang mulia di lauhil mahfud. Walaqad kana hadha tanazzulu ila lauhil mahfudi bi tariqatin wa fi waqtin la ya'lamuhuma illa Allah Ta'ala wa man atlahu ala waybihi min khalqihi. Ya, penurunan yang pertama ini ke lauhil mahfud itu dengan cara dan waktu yang hanya Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jadi bagaimana turunnya, kapan diturunkan, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan makhluk yang ditunjukkan oleh Allah tentang kegaibannya. Wa kana jumlatan la mufarraqan. Ya. Dan penurunan ke Lauhil Mahfud itu dalam bentuk sekaligus, jumlatan, keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Wa hadha huwa adh-dhahiru minal lafdzil qur'aniyyi indal itlaq. Dan ini adalah makna yang nyata dari penggunaan lafadz Al-Qur'an secara mutlak. Wa li'anna asrara tanjimil Qur'ani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqalu tahaqququha fi hadat tanzili li'anna Rasulullah lam yakun qad bu'isa ba'du. Dan rahasia diturunkan secara bertahap Al-Quran kepada Rasulullah ya tidak bisa diterima akal kenyataannya dalam penurunan yang pertama ini, karena Rasul pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul. Ini yang pertama, penurunan yang pertama adalah diturunkan ke Lauhil Mahfud yang cara dan waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penurunannya secara lengkap keseluruhan Al-Qur'an, tidak secara bertahap. Kemudian penurunan yang kedua apa? At-tanzilus tsani lil Qur'anil Karim kana ila baitil izzati fis sama'i dunya. Yang kedua adalah Al-Qur'an diturunkan ke Baitul Izzah ya di langit dunia. Wa dalilu alaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam yang mulia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah. Wa qauluhu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan pembeda. Wa qad dalat hadhil ayatus salasu ala anna al-Qur'ana unzila fi lailatin wahidatin tusafu bi annaha mubarakatun akhdan min ayati surat Tuhan. 3 ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam yang disebut ya dengan malam yang mubarak berdasarkan pada surat At-Tuhan ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa tusamma lailatul qadri ahdan min suratil qadar.
malam itu disebut dengan malam Qadar yang diambil dari surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa hiya min layali syahri Ramadan ahdan min ayati suratul Baqarah. Ya, dan malam penurunan Al-Qur'an ke langit dunia itu ada di salah satu malam di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Wa hadat tanazzulu aidan kana jumlatan la munajjaman. Nah, penurunan yang kedua ini juga secara penuh jadi satu, ya, tidak bertahap. Wa hadat tanazzulu tsani ya'tabiruhu ba'dul ulama'i at-tanazzulal awwala. Nah, penurunan yang kedua ini ya sebagian ulama ya menganggapnya sebagai penurunan yang pertama. Jadi ada sebagian ulama yang membagi turunnya Al-Quran itu hanya dua saja, yaitu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Ya, kemudian ya, yang mengatakan dua seperti ini, yang mengatakan tiga itu seperti ini, ya, dari turun ke Lauhul Mahfud. Yang kedua adalah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya, dua-duanya satu kesatuan lengkap, ya, tidak bertahap. Nah, bagi yang berpendapat dua, yang penurunan yang kedua ini adalah sebagai penurunan yang pertama. Kemudian ya penurunan yang ketiga itu yang seperti apa? At-tanazzul salisul Qur'anil Karim kana bi wasitati aminil wahyi Jibril alaihi salamu haitsu nazala bihi munajjaman ay mufarraqan ala qalbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang membawa Al-Quran itu secara terpisah, bertahap. Ya, mufarraqan, ya, tidak satu kesatuan. Ya, ala qalbi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada hatinya Nabi Muhammad ala mada salasin wa ishrina sanah selama 23 tahun. Wa hadhihi ya fatratu nuzulil wahyi min hinil bi'sati ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masa turunnya wahyu sejak Nabi Muhammad diutus sebagai rasul sampai Nabi wafat. Jadi masa kenabian Rasulullah itu ya selama 23 tahun. Nah, dan itu adalah masa turunnya wahyu. Walaqad kanat hadhil marhalatul akhiratu litanazulati salasati hiya allati syaa'a minhan nuru alal alami wa wasalat biha hidayatullahi ta'ala ilal khalqi. Nah, setelah penurunan yang ketiga inilah ya maka terpancar cahaya ke alam ya, dan hidayah Allah sampai kepada manusia, pada makhluk. ودليل هذا التنزل الأخير ودليل على هذا التنزل الأخير قول الله تعالى مخاطبا للرسول عليه السلام. Dalil adanya penurunan Al-Quran yang ketiga ini adalah ya firman Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, dan sesungguhnya itu adalah penurunan ya Tuhan alam semesta, nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika bilitakuna minal mundirin, ya, dibawa kepada hatimu agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa dalilu nuzulil Qur'ani munajjaman, dalil Quran itu diturunkan dengan bertahap adalah firman Allah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, dan Al-Qur'an ya kami pisah ya untuk kamu bacakan kepada manusia dengan tenang dan kami turunkan secara bertahap. Nazzala tanzilan itu ya turun ya bertahap ya, turun kemudian turun lagi, itu namanya nazzal. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika lisabbita fi fu'adaka wa rattarnahu tartila.
Dan berdasarkan firman Allah, orang-orang kafir pada mengatakan, ya, kenapa ya Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad jumlatan wahidah sebagai satu kesatuan aja, ya sakjek saknyek semuanya sampai. Lalu dijawab oleh Allah, kadzalika linusabbita fihi fuadak, itu ya agar kami memantapkan dengan Quran itu hatimu, warattalnahu tartila, dan kami bacakan dengan tartil. Shadaqallahul adzim, wallahu taala wallahu a'lam. Ya. Jadi ringkasnya, ya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Ya, yang perlu kita pahami adalah apa yang disebut dengan turun itu. Menurut bahasa, turun itu adalah menempatkan sesuatu pada tempat. Nazala itu, ya, artinya adalah, ya, ahalla fi makanin, menempatkan sesuatu pada suatu tempat. Atau ya, menurunkan dari tempat yang atas ke bawah. Itu menurut bahasa. Ya. Tapi yang dimaksud dengan nuzul Quran itu tidak pas menurut ya para ulama itu. Kalau nuzul Quran itu diartikan seperti itu, karena Quran itu tidak dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk kalam. Maka para ulama kemudian mengatakan dimaksud nuzul di sini, turun di sini adalah al-i'lam. Ya, pemberitahuan. Ya, sehingga Quran itu tidak seperti barang terus ceblok gitu, tidak begitu. Tapi isinya adalah penyampaian. Ya, penyampaian pengetahuan, penyampaian ilmu, penyampaian berita, ya, penyampaian wahyu, yaitu yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an. Ya. Turun yang pertama itu dari Allah, ya, ya ditempatkan di Lauhil Mahfud. Ya, ini tidak ada yang tahu ya caranya seperti apa, kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua adalah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, ya, bahwa itu terjadi dalam waktu 1 malam, yaitu di malam Qadar, Lailatul Qadar. Ya. Di malam yang penuh berkah. Ya. Di salah satu malam bulan Ramadan. Nah, ini bisa dipahami itu. Ya. Kapan waktunya? Ya, ini tidak tahu tahun berapa ini diturunkan ke Baitul Izzah, tapi para ulama ada kesepakatan bahwa turunnya adalah di bulan Ramadan, ya, di malam yang penuh berkah, ya, di Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, itu turun kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya, yang langsung dihunjamkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, terjadi ikhtilaf karena dalilnya, ya, tidak ada yang secara jelas menyebut kapan itu. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Ya, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Ya. Sehingga kalau kita memperingati tanggal 17 itu salah satu pendapat. Ya, ada yang mengatakan tanggal 21, ada tanggal 24 Ramadan. Bahkan ada di kalangan Syiah itu mengatakan turunnya tidak di bulan Ramadan. Yakni di bulan bulan Rajab. Ya, turunnya di bulan Rajab karena Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu tidak di bulan Ramadan. Ya, jadi yang dimaksud, ya, turun kepada Nabi Muhammad yang kemudian disebut tanggal 17, tanggal 21, tanggal 24 itu adalah turunnya wahyu yang pertama. Ya, jadi bukan Al-Quran diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad, ya, di malam di bulan Ramadan, ya, menurut ya riwayat yang banyak berkembang,
Ya. Ya, tanggalnya masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Jadi turun wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu. Nah, ini saya rasa sekedar pancingannya ya untuk tentang nuzulul Quran. Ya, saya rasa masih banyak informasi yang bisa disampaikan dari bapak-bapak yang sudah pernah belajar ulumul Quran, monggo di-share ya. Atau kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, nanti bisa kita jawab bersama-sama. Saya kembalikan pada Pak Mujahidin. Nggih Ustaz, matur nuwun. Jazakumullah khairan katsira atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Harith. Monggo Bapak Ibu jamaah pengajian online atau virtual, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ada Ustaz. Nggih, Pak. Monggo Ustaz Taufik Burhan, tafadhol. Ada sesuatu yang mengganjal tentang penggunaan kata-kata nahnu di dalam ini, seperti inna nahnu nazzalna dzikra dan lain-lain. Mengapa menggunakan kata nahnu? Itu kan dalam pemahaman kita dalam bahasa Arab bahwa nahnu itu adalah bentuk jamak. Terima kasih. Oke. Langsung mawon Ustaz dijawab. Nanti Pak Hada juga bisa menjawab itu. Ya. Jadi Allah seringkali menggunakan kata nahnu ya. Kami turunkan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Khalaqna, kami ciptakan gitu ya. Ya, Syekh Sya'rawi itu pernah membahas persoalan ini. Jadi Allah itu selalu mengakui jasa yang lain gitu. Karena proses penurunan Al-Quran itu ya tidak hanya Allah yang menurunkan langsung, tapi melalui proses. Ya, ada pihak lain yang terlibat. Ya. Bapak dengar pengajian nih. Ya, ada pihak lain yang terlibat, maka Allah mengakui itu. Ya. Khalaq walaqad khalaqnal insana, kami ciptakan manusia. Karena Allah tidak secara langsung, tapi ada proses yang terjadi di sana, ada pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan itu, ya, sehingga Allah pun kemudian ya menggunakan kata na. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kata na itu lita'dim, untuk mengagungkan. Ya, jadi meskipun maksudnya adalah satu, tapi karena pengagungan, maka Allah menggunakan. Ini Pak Taufik, ya, mungkin Pak Ada bisa menambahkan. Oh, nggih, terima kasih Bapak Haris. Ini yang pertama ini nggih, sedikit tambahan. Kata nazala atau turun nggih, itu memang secara bahasa bisa berarti turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu ada memaknai yaitu turun lebih tinggi, bukan secara kasat mata ini, tapi di posisinya, ya, seperti turunnya surat dari Pak Rektor ke Pak Dekan, itu kan dari Pak Presiden ke Pak Gubernur kan juga turun gitu ya. Sudah turun belum suratnya? Sudah turun gitu. Dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ini sedikit tambahan, ada perbedaan antara kata angzala dengan nazala. Nah, kalau kata angzala itu menurunkan secara sekaligus, jumlatan wahidah. Nah, kalau nazala itu bermakna munajaman, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Nah, di situ sangat bagus itu kalau dikaitkan dengan asbabun nuzul gitu ya.
dan juga penyebutan nama-nama tertentu di dalam Al-Quran sendiri. Itu kan turunnya Al-Quran itu dari Allah ya, ke Lauhul Mahfuz. Itu kan sebelum adanya asbabun nuzul, ya, sudah turun duluan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian dari situ kemudian tadi ada dari Lauhul Mahfuz ke Baitun Aisyah, itu juga jumlatan wahidah sekaligus. Nah, dari situ ya terus turun berangsur-angsur ya. Nazalna. Kami turunkan dalam makna berangsur-angsur dari Allah ke Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kan baru di situ ada beberapa ayat ya, yang itu turun dengan asbabun nuzulnya itu. Nah, padahal tadi turunnya dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Aisyah itu sudah sempurna. 114 surat itu sudah sempurna. Nah, berarti itu Allah sudah menyebutkan di situ ada peristiwa-peristiwa termasuk berkaitan dengan Abu Jahal, berkaitan dengan peperangan-peperangan sudah turun di sana sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ini. Nah, kemudian tadi menegaskan pertanyaan dari Bapak Raufik itu inna nahnu nazalna. Nazalna itu berarti Allah melibatkan makhluknya yang lain tadi itu. Itu dengan bahasa yang lebih halus dari Bapak Haris itu Allah mengakui peranan makhluknya itu. Demikian Bapak Haris, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Ada atas tambahnya. Jadi memang bahasa Arab itu ya harus jeli itu. Nah, sekali lagi tidak bisa orang itu berijtihad pakai terjemah. Ya, tidak boleh orang itu berijtihad dasarnya hanya menggunakan Quran terjemah, hadis terjemah itu susah. Karena tadi saya sampaikan ya makna anzala, nazala, kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan sekaligus, kalau nazala yaitu ya turun ya setahap demi setahap, jadi tidak sekaligus. Jadi ini harus kita pahami. Ini bahasa Arab itu memang sangat jeli dalam menggambarkan sebuah fenomena yang kadang-kala bahasa Indonesia itu tidak bisa, tidak ada padanannya yang pas untuk menjelaskan ya makna dari bahasa itu. Karena itu orang harus buka tafsir, ya, buka kamus Arab supaya bisa memahami maknanya secara lebih tepat. Oke, kalau ada yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Haris. Monggo. Yang pertama pertanyaan saya, ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Penegasannya, Allah menurunkan Al-Quran itu kepada hambanya. Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Apakah kita ini umat Nabi Muhammad sudah otomatis diakui sebagai hambanya Allah? Karena ayatnya itu jelas-jelas kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita umatnya tidak ada penegasannya seperti wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Itu nomor satu. Jadi pertanyaannya, apakah kita umat Nabi Muhammad tidak termasuk dalam abdihi itu di dalamnya, atau hanya Nabi Muhammad saja? Pertama. Yang kedua, ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Apa yang ingin
pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada kita kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung. Padahal gunung itu kan benda mati. Tadi ayatnya jelas-jelas kepada abdihi. Ini kok kepada Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari maknanya di situ apa? Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, kamu akan melihat dia tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Itu pertanyaan saya Pak Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kata abdihi dalam ayat yang pertama yang disebut tadi itu karena siapa yang dimaksud? Ya. Kemudian konteksnya apa? Jadi abdun yang diberi wahyu yaitu Nabi Muhammad. Lalu apakah kita ini bukan hamba Allah? Ya, jadi Allah itu di dalam hadis qudsi banyak menyebut ya orang yang beriman sebagai hambanya, ya ibadi, ya ibadi. Ya. Kemudian doa yang diberikan contohkan dalam Nabi, ana abduka, ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi siapa saja yang mengabdi kepada Allah itu adalah Abdullah. Maka orang beriman itu adalah ibadullah, hamba-hambanya Allah. Ya, fabasyir ibad. Ya, itu kan. Fabasyir ibad, kan hasilnya begitu. Berikan kabar kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku itu? Alladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, yang pandai mendengar lalu ngikuti yang terbaik. Allah jabalil ratu khasyam mutasaddiya min khasyatillah. Ya, Allah alam ya. Itu menurut dari pemahaman saya itu untuk menggambarkan betapa agungnya Al-Qur'an itu. Ya. Tapi dia punya alam sendiri. Ya, bagaimana mengabdikan dirinya kepada Allah. Semua tunduk kepada Allah dengan sistemnya masing-masing. Jadi semua makhluk Allah itu punya sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Yang dunianya tidak sama antara kita dengan yang lain. Ya, jin punya alamnya sendiri, malaikat punya alamnya sendiri, manusia punya alamnya sendiri, binatang punya alamnya sendiri. Ya. Kemudian gunung dan benda-benda mati punya alamnya sendiri. Ya, cara tunduknya kepada Allah ya itu berbeda-beda caranya. Nah, penggambaran Al-Qur'an andaikan diturunkan kepada gunung, maka gunung akan menjadi apa? Khasyi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Ya, dia akan menjadi tunduk ya kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Gambaran di dalam Al-Qur'an itu jelas. Ya, penggambaran tentang neraka, tentang yang lain-lain ya. Yang sifatnya apa? Hal-hal akhirat yang penuh dengan pertanggungjawaban ya. Nah, orang itu yang takut dengan isi itu pasti dia akan merasa gemetar. Nah, kita ini juga seharusnya kan seperti itu. Ya, jadi ketika kita ini diceritani Al-Quran tentang kondisi, misalnya tentang kondisi neraka, di dalam juz Amma itu kan banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan kedahsyatan hari akhir ya, kedahsyatan alam akhirat itu. Mestinya kita ini menjadi, kalau hati kita ini terbuka, ya, maka kan apa itu Nabi mengatakan kalau andaikan kita ini tahu apa yang diketahui Nabi, maka kita ini akan sedikit tertawa, banyak menangisnya. Ya, karena kita membayangkan betapa nanti di akhirat itu kita akan menghadapi suatu kondisi yang penuh dengan apa itu kedahsyatan yang manusia itu kalau berpikir dengan jernih
dan dengan keimanan dia akan menjadi orang yang digambarkan kayak gunung tadi itu. Ya. Ya. Sehingga apa itu di dalam Al-Qur'an kan tanda dari orang-orang yang beriman yang sesungguhnya itu kan ketika dibacakan Al-Qur'an hatinya kan gemetar. Ya, sama dengan itu sebenarnya. Ya, jadi itu untuk menggambarkan betapa Quran itu memiliki daya sengat yang sangat ketika orang itu memahami maknanya dengan dalam. Ya, baik itu yang terkait dengan kemudian kita khauf, takut kepada Allah, maupun ya sifatnya roja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya bagi kita ini ya mendalami Al-Qur'an itu di situ ya sampai kita ini kemudian bisa apa itu hati kita ini bergetar ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya, sampai ke sana lah ya arahnya. Wallahu alam itu Pak Alpan Tanjung yang sejak kemarin pengen tanya ini. Oke, mungkin ada yang lain yang menambah, silakan. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Oke, monggo. Dari Ustadz Rohmat, anggota Dewan Pak kita. Dewan. Monggo Ustadz Rohmat. Monggo Pak Dewan. Pak Dewan yang suka ngaji nih. Pak Rohmat mohon di dulu. Nggih. Belum di Terima kasih Ustadz Mujahidin, moderator yang baik hati. Ya. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, izinkan pantun untuk para ustadz ini yang disayang jamaah. Jika pakai baju, rapikan kerah, baju kain jangan lusuh dan basah. Alangkah bahagianya menjadi ustadz yang disayang seluruh jamaah. Amin. Begini Ustadz, saya ini kan sebelum Dewan jadi guru, apalagi guru TK. Tapi mantan pendongeng, sekarang sudah tidak pendongeng. Jadi juru kisah atau pencerita. Karena berkisah itu bagian dari panggilan Quran. Di saat Ramadan datang, tepatnya sekitar 17 Ramadan, itu Masya Allah. Kisah-kisah kita sampaikan, dan tentu yang Ustadz sampaikan tadi, tanggalnya antara 17, 21, 24 itu. Tapi sering kita sebagai guru menyampaikan ke anak-anak pertanyaan, benarkah, bolehkah seperti itu gitu, bahwa turunnya Quran adalah tanggal 17 Ramadan. Mohon pendapat itu. Kedua, Quran yang diturunkan nuzul Quran tentu tidak pasti bersamaan bergandengan erat dengan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah saat Ramadan itu mohon pencerahan gitu ya. Kita ini disuruh itikaf terus mencari keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Sehingga Quran ini sudah turun gitu, tapi keberkahannya insya Allah tetap datang di 10 hari yang terakhir. Mohon pencerahan. Makatan Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pendapat para ulama ya, Pak Rahmat. Jadi ya boleh kita menurut sebagian ulama ada mengatakan bahwa tanggal 17, ada sebagian yang lain tanggal 21, sebagian lain ada tanggal 24. Ya itu namanya ijtihad. Ya. Ya kita meyakini yang mana? Ya, meyakini yang mana. Nah, tapi yang penting kan bukan memperingati itunya, tapi kan bagaimana kita memahami maknanya kemudian bisa mengamalkannya. Ya, tapi kalau kita cerita sampaikan aja, sebagian ada yang mengatakan 17, ada yang 21, ada yang 24. Ya. Ya, karena itu ya ada dasar-dasar yang memang dipakai. Memang ada sebagian ada yang menggunakan hadis, ya, ada yang menggunakan asar, ya, kemudian ada yang mencocokkan dengan ayat-ayat, ya, yang kemudian disimpulkan, ya, seperti itu. Kemudian tentang iktikaf di malam akhir, ya, di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu kan memang dicontohkan Nabi, kemudian diperintahkan Nabi, gitu ya. Ya, itu kaitannya dengan
berkahnya bulan Ramadan. Ya, jadi salah satu kelebihan bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang tempatnya, kata Rasulullah itu, carilah di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, sehingga Nabi mencontohkan setiap 10 malam terakhir, ya, Nabi itu syaddal mi'zar, ya, mengeraskan ikat pinggang, ya, lalu beriktikaf di masjid, ya, meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain, ya, banyak berzikir, banyak bermunajat, banyak sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Memanfaatkan momentum, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rahasianya tidak ditunjukkan, ya, kapan harinya. Dan ini pun para ulama kan juga berbeda pendapat. Ada yang katakan tanggal 27, ada yang katakan malam-malam ganjil, ada 21, ada 25, 29 dan lain sebagainya. Tapi secara pasti, ya, tidak ada yang tahu kapan, ya, Lailatul Qadar itu. Makatan wallahu a'lam. Ada yang menambah, monggo. Pak Adam mau nambah? Oke, tadi pertanyaan dari Pak Alpan Tanjung, ya, tadi yang pertama itu maknanya dalam sekali ini, Bung. Apakah kita juga menerima, ya, wahyu dari Allah? Apakah Al-Quran itu juga turun kepada kita? Ya, itu secara langsung ya tidak, ya. Karena Allah itu menurunkan wahyu secara langsung, ya. Itu pun kan juga tidak melalui, tidak langsung, ya, dari Nabi Muhammad, tapi melalui perantara. Secara umum itu melalui Jibril alaihissalam. Nah, kita pun juga menerima Al-Quran, ya, tapi tidak langsung dari Allah, dari Jibril, bahkan juga tidak langsung dari Nabi Muhammad, ya, tapi melalui perantaraan yang sudah banyak sekali itu. Ya. Jadi silsilahnya itu sudah panjang. Nah, itu kalau kita mau belajar sanad membaca Al-Quran itu bagus sekali. Dari situ kita akan merasakan, ya, kuatnya jalinan kita dengan Al-Quran itu kalau dengan sanad itu. Kalau kita ini kan membaca Al-Quran, ya, kebanyakan belajar sendiri, ya. Jadi beberapa ayat itu ada gurunya, ya. Ada guru yang sebelumnya lagi, tapi itu kok tidak teratur. Nah, ini di CMM kita ini punya ustadz yang memiliki sanad membaca Al-Quran itu, yaitu Ustadz Sofyan Sofi. Beliau selain, kan gini, di dalam tradisi keilmuan kita ini ada dua macam istilah, yaitu sorokan dan bandongan itu. Kalau di pesantren-pesantren salafiyah itu masih banyak itu. Itu bukan hanya kitab, tapi juga Al-Quran. Begitu pula hadis. Jadi Bapak Kiai atau guru kita, syekh kita membacakan baik itu Al-Quran, hadis maupun kitab fikih ataupun yang lainnya itu, ya. Lalu kita mendengarkan. Nah, setelah itu kita membaca, syekh kita yang menyimak itu, ya. Sehingga dari situ kita bisa dipastikan untuk menyampaikan kepada murid secara benar. Nah, itulah sebenarnya, ya, tradisi keilmuan yang dicontohkan, ya, oleh Allah, oleh Jibril, oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat,
tabi'in, dan seterusnya. Dari situ kita akan merasakan kuatnya jalinan itu berkaitan dengan Al-Quran, hadis, maupun kitab. Sehingga seakan-akan kita menerima sendiri turunnya Al-Quran itu. Tapi itu kan tidak harus seperti itu. Karena memang ya tidak semuanya harus seperti itu, tidak semuanya memiliki kemampuan, kesempatan, maupun modal yang sama. Bahkan juga ada orang yang dia ini jadi apa? Kita berhubungan dengan Al-Quran itu tidak hanya melalui bacaan atau pemahaman. Ada juga orang yang berhubungan dengan Al-Quran itu hanya menyapa. Dia tidak bisa baca huruf-huruf Arab. Ya cuma ngelus-ngelus, aku mencintaimu Al-Quran. Karena memang tidak ada kesempatan bagaimana dia tidak ada waktu, dia tidak ada, sebenarnya sudah sungguh-sungguh di dalam ingin belajar Al-Quran. Tapi kondisi dia yang tidak memungkinkan tercapainya harapan tersebut. Nah, maka disinilah kita punya hubungan dengan Al-Quran itu juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tidak satu. Tapi yang penting di situ sejauh mana Al-Quran itu sudah menjadi hidayah bagi kita. Ada orang yang hafal Al-Quran, juga pandai tafsir, tapi tidak bisa menjadi hidayah baginya. Sementara tidak sedikit orang yang tidak bisa membaca Al-Quran bahkan, tapi bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah baginya. Artinya dengan Al-Quran ini dia punya semangat untuk terus-menerus berbuat baik dan menghindari yang dilarang. Mungkin demikian Pak Haris. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ada. Jadi memang idealnya itu kalau belajar itu ada gurunya. Jadi harus punya guru gitu ya. Jadi harus punya guru, gurunya juga bersanad gitu ya. Nyambung gitu. Gurunya itu muridnya siapa? Nah, ini sampai nanti sampai ke Rasulullah. Ya, ini penting punya guru seperti itu. Ya, sementara kita emang tradisi belum sampai ke sana. Tapi tidak apa-apa, ini bagian daripada membangun tradisi itu. Apa yang kita lakukan malam ini dan malam-malam yang lain itu bagian daripada proses itu. Ini penting dan saya senang ini mulai ada banyak yang terlibat. Ya ini nanti akan berkembang. Ya. Sudah ada banyak tadi, saya lihat di chat itu ada yang ingin belajar baca Quran bersanad. Monggo tidak ada masalah. Nanti kita sediakan juga kalau sudah tidak pandemi ini nanti kita buka banyak kursus-kursus di PDM lah. Supaya nanti ya ada, ya saya punya teman itu, Dr. Kut itu punya sanad banyak itu. Saya bisa kerja sama dengan beliau. Ya, dia orang Irak yang punya banyak sanad itu. Ya, itu nanti bisa kita jadikan partner kita untuk itu. Ya, supaya kita ini ketika ngajarkan sesuatu itu jelas gurunya. Jadi kalau ada guru itu punya sanad, maka secara otomatis kita ini nyambung sampai ke Rasulullah. Nah ini harapannya. Jadi yang jelas Al-Quran itu sangat dahsyat kalau orang itu bisa menangkap maknanya dengan baik. Ya. Jadi Quran itu bisa merubah perilaku orang Arab yang rusaknya kayak begitu, ya. Bisa merubah hatinya Umar bin Khattab yang kasarnya seperti itu sebelum Islam menjadi orang yang sangat tawadhu. Setiap kali ada kesalahan tidak bisa tidur, ya. Dia membentak orang sekali saja itu semalaman tidak bisa tidur itu sebelum dia dimaafkan oleh orang yang pernah dibentak itu. Ya, jadi Al-Quran ini bisa menggetarkan hati orang, bisa membuat orang itu
menangis, ya, dan lain sebagainya. Kita ini mendengar bacaan Quran yang benar, itu sudah belum tahu asinya padahal. Misalnya kita dengarkan Syekh Sudes membaca gitu ya, lalu kita hayati itu kita sudah bisa menangis, sudah bisa lupa gitu bahwa kita ini berdiri sudah 1 jam itu tidak terasa. Itu Al-Quran gitu, indahnya Al-Quran seperti itu. Ya. Ya, jadi dahsyat betul Al-Quran itu, jadi bisa merubah hati yang kasar menjadi halus, bisa merubah orang yang kafir menjadi beriman, ya orang yang beriman akan bertambah beriman. Itu saya rasa ya, sehingga penting bagi kita untuk terus ya mendalami Al-Quran. Monggo kalau ada yang bertanya atau ingin menambah, ya dipersilakan. Monggo silakan para asatid kalau ada pertanyaan atau tambahan terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu Nuzulul Quran. Atau mungkin Ustadz Rohmat mau ngasih hadiah ini atau kuis. Biasanya Ustadz Rohmat ini suka bagi-bagi rezeki ini. Paratik ya, paratik. Nggih. Biasanya paratik ya. Monggo Mbah Kung. Pak Taufik itu mau tanya lagi katanya. Jadi Pak Alvan. Suaranya Pak Alvan. Ya silakan. Mic-nya Pak Alvan, mic-nya. Nah. Penjelasan mengenai huruf-huruf muqatta'ah. Kalau dari kecil saya pengalaman pribadi dan bahkan sampai sekarang ini pun selalu dijelaskan alif, lam, mim itu termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Selalu dijelaskan Allahu a'lamu bimuradi. Ya. Kalau misalnya di penjelasan-penjelasan mushaf Al-Quran itu ada juga tulisan di samping-sampingnya itu sebagai catatan. A itu bisa Allah, lam itu bisa malaikat, mim itu bisa Muhammad. Seberapa sahih, seberapa reliable ini bisa kita gunakan untuk katakanlah berdakwah gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pak Haris, yang dijamin Allah itu kan yang bahasa Arabnya, bukan yang terjemahannya. Betul ya begitu ya? Oke. Karena di dalam bahasa Indonesia semua terjemahannya menjadi ada yang padanannya tidak ada yang yakin ya tetap yakin semuanya, ada yang ya basira ya melihat dengan mata, dengan hati seperti itu. Jadi saya ingin mempertegas yang dijamin Allah itu adalah yang bahasa asli bahasa Arabnya, bukan terjemahan bahasa lain selain bahasa Arabnya itu ya. Begitu ya Pak ya, Pak Ustadz? Oke. Jadi yang pertama. Oke. Jadi yang pertama tentang tafsir ya ayat huruf-huruf muqatta'ah itu ya. Yasin, Hamim, Alif, Lam, Mim, ya. Kaf, ya, Insyad itu memang ya ada ikhtilaf gitu ya.
Jadi seringkali disebut Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu yang dimaksud. Karena huruf-huruf itu tidak punya makna. Lalu kalau kemudian ada mengatakan alif itu Allah, ya, lam itu malaikat, mim itu Muhammad misalnya, ini harus dilacak. Jadi penyampaian ilmu agama itu harus ada sumber yang valid. Ya, tidak boleh kita ini kemudian menerjemahkan, menafsirkan ya dengan dengan sekehendak kita. Ya, bahkan dengan akal kita tidak boleh. Ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan akal kita sendiri tidak boleh. Ya, salah meskipun benar. Makanya harus ada penjelasan ya yang jelas gitu lah. Sumbernya yang jelas, yang valid ya. Maka itulah yang bisa kita jadikan sebagai landasan. Jadi ilmu agama, apalagi Quran, apalagi Quran dan hadis, ya itu tidak boleh sembarangan kita ini ya menafsirkan. Ya. Jadi siapa menafsirkan Quran ya dengan pendapatnya, man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Man fassara Quran bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran tanpa ilmu ya, maka hendaknya menyiapkan dirinya di neraka. Jadi ini kita harus hati-hati ya, karena Quran itu adalah hidayah. Ya, kalau kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan sekehendak hati kita tanpa ada rujukan yang jelas, ya, penjelasan dari Rasulullah, dari sahabat, ya, yang valid, ya, maka bisa menjadikan Quran itu, ya, akan menyimpang dari maksud yang dikehendaki oleh Allah. Jadi harus ada rujukan yang jelas. Kemudian yang kedua, Allah menjamin Quran yang disebut Quran itu yang berbahasa Arab itu yang akan dijaga oleh Allah ya sepanjang masa, ya sepanjang masa. Maka Quran itu salah satu keistimewaannya kan mudah dihafal, ya mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Quran itu gampang dihafalkan. Ya, satu-satunya kitab suci yang diturunkan, ya, yang dihafal oleh banyak orang, jutaan orang itu hanya Al-Quran. Tidak ada kitab suci agama itu yang dihafal oleh orang sebanyak Al-Quran ini. Bahkan kitab Injil, ya, tidak ada yang hafal. Ya, tidak ada yang hafal. Ya, hanya Quran saja yang terjaga. Dan nanti akan kita akan bicarakan pada pertemuan kita bagaimana Quran ini terjaga sejak diturunkan ya kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita. Nanti akan kita tahu, kita coba kaji sejarahnya ya bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu sehingga tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, tidak ada perubahan sedikit pun. Setiap kali ada yang menyelewengkan Al-Quran pasti selalu ketahuan. Dalam waktu yang tidak lama pasti akan ketahuan. Karena Allah memang menjaga Al-Quran ini. Bahkan ayat itu kemudian juga ada yang menafsirkan termasuk hadis itu. Itu masuk kategori ya wa innalahu lahafidun. Ya. Karena hadis itu termasuk wahyu dari Allah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Sehingga hadis pun tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tahu sejarah hadis yang pernah kita bahas itu, ya kita akan tahu bagaimana hadis itu otentisitasnya, validitasnya sangat terjaga. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama hadis, para muhaddisin, bahwa ini hadis yang sahih, itu seleksinya sangat ketat. Tidak sembarangan itu. Jadi karena dilihat siapa yang meriwayatkan hadis itu, diseleksi betul ya dari tingkat keagamaannya dan tingkat hafalannya seperti apa ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau orang tidak memenuhi persyaratan itu tidak akan pernah diterima hadisnya.
Jadi dilihat kesalehannya. Ya, apalagi Al-Qur'an. Kalau hadis itu kan ditulis baru dibukukan kan 1 abad setelah Rasulullah wafat. Tahun 101 ya. Jadi ada jeda 1 abad itu hadis hanya dalam hafalan orang. Kalau Quran itu ada hafalan, ada catatan. Penjagaannya 2. Ya, fis sudur wa fis sutur. Tapi hadis itu dalam masa 100 tahun itu belum ada ya penulisan yang lengkap, itu belum ada. Ya, tapi tetap terjaga sampai sekarang, buktinya hadis ini juga terjaga. Dan banyak yang menjaga itu para ulama ya yang menggeluti bidang itu, menjaga dari sanad sampai matanya. Dan itu tidak ada tradisi ilmu yang dimiliki seperti yang dimiliki Islam ini, tidak ada. Tradisi sanad itu hanya ada dalam dunia Islam. Ya. Ilmu yang dikembangkan di barat itu tidak pakai sanad, pakai catatan. Yang ada pakai catatan. Tapi kalau Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu Islam, yaitu sanadnya jelas. Ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, ini jelas. Ya, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini ya, dengan diberikan penjagaan ya, sehingga Al-Qur'an, hadis itu sampai sekarang tetap terjaga validitasnya. Begitu Pak Alban? Ya. Monggo kalau wonten malih masih ada waktu. Saya Pak. Itu Pak Taufik itu Pak. Pak Taufik sudah angkat tangan tadi. Oh Pak Taufik. Monggo Pak Taufik Burhan. Ngapunten, kalau boleh diberi kesempatan yang lain, tadi sudah ada Pak Mukti mau tanya. Pak Mukti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Al-Quran ini, saya mohon terkait dengan aktiviti, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan dengan huruf itu, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini makna daripada kebaikan itu menurut Pak Haris, penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Hadis itu hadis sahih ya. Jadi memang hadisnya itu sahih, itu menggambarkan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, fadilatu qiraatil Quran. Ya. Jadi Quran itu karena sesuatu yang istimewa. Ya. Semua yang terkait dengan Al-Quran, ya, itu pasti membawa keistimewaan. Orang yang membaca Al-Quran akan diberi keistimewaan. Orang yang menghafal Quran punya keistimewaan. Orang yang ahli Al-Quran punya keistimewaan. Ya. Ya. Hasanah itu apa biasanya? Hasanah itu maknanya adalah pahala. Pahala. Jadi Allah seringkali menyebut hasanah. Ya, kemudian sayyi'ah itu ya biasa diartikan dengan dosa. Ya, jadi siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia akan diberi pahala 1, dan 1 itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya, sehingga kalau membaca alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga nilainya adalah 30 kalau hurufnya 3. Ya. Nah, ini dorongan kepada ya umat Muhammad SAW, kaum muslimin ya, untuk ya senang membaca Al-Quran. Nah, para sahabat dulu sangat senang belajar Al-Quran. Itu termasuk salah satu yang menjaga Al-Quran itu, karena sahabat itu berlomba-lomba untuk
ya mendengar dari Rasulullah kemudian menghafalkan dari Rasulullah itu berlomba-lomba dulu itu, ya. Dan tidak berhenti sampai hanya menghafal, tapi mereka itu mendalami isi Al-Quran. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau mengajar Quran itu kalau pagi 5 ayat, kemudian sore hari 5 ayat, jadi sehari 10 ayat. Ya, dan para sahabat itu tidak akan pindah, ya, belajar ke ayat yang lain sebelum 10 ayat itu isinya diamalkan. Nah, inilah keistimewaan sahabat dulu seperti itu. Nah, ini yang menjadikan Al-Quran itu kemudian menjadi bagian dari kehidupannya. Ya. Jadi begitu Pak Muti, hasanah itu yang dimaksud di sini adalah ajrun, pahala. Ya. Terima kasih. Oke. Monggo mungkin Ya, ada saya. pertanyaan. Oke Ustaz, adik. Monggo, Pak Gung. Assalamualaikum Ustaz. Monggo, Pak Gung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pemahaman saya untuk diperjelas ya tentang wahyu pertama kali diterima Rasulullah itu di Gua Hira. Nah, Rasulullah ya, diinformasikan kalau sering bertahanus di Gua Hira. Nah, bertahanusnya di Gua Hira ini apa kebiasaan orang Arab ya, sebelum Rasulullah? Apa juga ada kesamaan dengan kita yang orang Jawa punya budaya suka nyepi ya, nepi atau nyepi ya di tempat-tempat yang sunyi ya, untuk mendapatkan ilham. Nah, ini tolong disampaikan ya, karena kok kayaknya ada kesamaan kebiasaan nyepi atau nepi ini dengan bertahanusnya dalam waktu itu dengan bangsa Arab. Terima kasih Ustaz. Jadi sepengetahuan saya, jadi memang Nabi itu ya sebelum bertahanus ya menyendiri itu selalu dimulai dengan mimpi. Ya, mimpi yang kemudian mendorong beliau untuk ya kalau mungkin dalam bahasa kita ini kan mencari wangsit. Ya, jadi apa nyepi itu ya. Ya, nyepi. Ya, nyepi. Jadi Nabi memang berdasarkan hidayah Allah. Nabi itu kan selalu dibimbing oleh Allah. Jadi memang dimulai dari mimpi. Dari mimpi itu kemudian Rasulullah itu hatinya bergerak untuk kemudian menyendiri, mengasingkan diri dari hingar-bingar kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Yang kemudian dari sana Rasulullah mendapatkan wahyu itu. Ya. Nah, di tradisi masyarakat ya kita ini kan juga memang ada tradisi seperti itu. Ya. Jadi ya ini wallahu alam ini anunya munculnya duluan mana itu? Kebiasaan itu apakah itu karena meniru Rasulullah SAW ya dengan cara yang seperti itu? Ya biasanya kan yang nyari kesaktian itu kan kemudian Sumedi ya lalu mencari ini. Ini sejarahnya saya tidak tahu itu. Allah alam ya duluan mana itu ya. Tapi dari sejarah yang diceritakan tentang Nabi itu bahwa Nabi itu memang diberi ilham diberi isyarat oleh Allah melalui mimpinya, kemudian dari mimpi itu kemudian Rasulullah tergerak untuk mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang ada di situ, yang akhirnya kemudian ya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya kita ini kan juga diajari itu ya untuk munajat gitu. Ya, sehingga kita ini kan diminta untuk ya setiap malam ya diupayakan bisa tahajud. Ya, ini kan menyendiri. Ya. Jadi berdialog secara langsung dengan Allah ya, karena dengan cara seperti itu konsentrasi akan lebih fokus ya, kemudian tidak ada yang mengulangi dan lain sebagainya. Dan itu penting dalam kehidupan kita. Jadi lahirnya
apa itu hidayah, ya, petunjuk, ya, itu kan memang karena kita punya perhatian yang besar terhadap apa yang kita cari itu. Ya, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya ketika beliau ya mencari isyarat ya, yang ditunjukkan di dalam mimpinya itu. Begitu Pak Radik. Iya, matur nuwun Ustaz. Oke. Kemudian tadi ada yang ini. Mohon ngapunten Mas Asgariski, di share screen-nya ditutup. Mohon Mas Asgariski share screen-nya ditutup. Tadi ada yang di chat itu, ada yang belajar Al-Quran. Mungkin Ustaz, ada 2 pertanyaan di chat yang belum terjawab. Oke, jadi ada yang apa tadi, yang belajar Al-Quran dengan huruf Latin gitu ya. Mohon izin saya bacakan atau gimana? Monggo. Biar yang lainnya bisa membaca juga. Terkait dari El Tasnim, terkait dengan macam-macam kiroat Al-Quran atau yang masyhur disebut kiroat as-sab'ah. Apakah macam-macam bacaan itu diajarkan oleh malaikat Jibril ataukah karena perkembangan masyarakat sendiri yang terpengaruh oleh dialek setempat? Itu yang pertama Ustaz Abdul Haris. Monggo dijawab terlebih dahulu mungkin. Jadi semua yang yang menjadi qiraah mu'tabarah itu ya, itu semuanya bersanad. Ya, semua bersanad. Ya. Quran itu kan bisabati ahrufin. Ya, ahruf itu ada yang mengatakan bacaan, versi, ada yang memaknai yang lain. Tapi qiraat yang sekarang ini berkembang itu adalah semuanya ya yang sudah melalui seleksi bahwa sanadnya adalah sudah dianggap benar. Ya, sanadnya benar. Ya, sehingga ya itu yang diajarkan ya paling tidak disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sudah disetujui oleh Rasulullah SAW, artinya tidak salah orang membaca seperti itu. Dan itu ada riwayatnya. Nah, karena salah satu diterimanya bacaan, qiraat itu harus punya sanad atau riwayat yang sahih. Kalau tidak sahih, tidak bisa diterima bacaannya. Nah, yang sahih itu berarti sudah teruji validitasnya, dan semua bacaan itu ya sudah disetujui oleh Rasulullah, dan tentu kalau Rasulullah itu sudah setuju ya seperti yang diajarkan oleh malaikat ya, karena Allah menurunkannya dengan bacaan yang beragam untuk memudahkan orang yang ini. Wallahu a'lam. Mungkin Pak Ada bisa menambahkan itu. Masih ada Pak Ada? Tidak ada Pak Ada sudah? Ya. Pak Ada enggak kok. Nggak muncul. Ya. Wallah, ya, jadi itu yang saya paham. Yang berikutnya Ustadz mohon izin. Oke. Terkait dengan hukum membaca Al-Quran menggunakan transliterasi atau huruf Latinnya Ustadz. Jadi Al-Quran tidak dibaca dari bahasa Arabnya, tapi yang sudah ditulis Latinnya. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Oke. Jadi belajar Al-Quran itu, yang penting intinya kan sebenarnya ingin bisa membaca. Sebaiknya langsung menggunakan bahasa Arabnya. Sebab apa? Sebab transliterasi itu ya seringkali bisa salah. Bacanya bisa salah. Nah, daripada membaca transliterasi, ya sekarang ini kan banyak media tuh.
Artinya boleh-boleh saja sebenarnya. Tidak haram belajar itu haram gitu ya. Tapi rugi orang yang belajar seperti itu rugi. Ya kenapa ya? Kan sekarang ini kan banyak sekali media. Orang mau tutorial membaca Quran itu pakai metode apa saja. Buka YouTube itu sudah ada. Ya, sudah ada semua, tinggal mau apa enggak. Ya, maka ya Allah itu menghargai semua upaya. Jadi asal itu kebaikan, tidak ada yang ya, kebaikan dan ada tuntunan loh ya. Kebaikan dan ada tuntunan itu tidak ada yang tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak boleh mundur langkahnya ketika belum bisa membaca Al-Qur'an. Karena ketika orang membaca Al-Qur'an masih gradul-gradul, itu dikasih 2 pahala. Ya, pahala pertama mau membaca Quran, pahala kedua kesulitan membaca Al-Qur'an. Jadi gradul-gradul saja itu masih salah-salah itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya, karena ada upaya untuk memahami Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi sebaiknya tidak menggunakan yang transliterasi karena khawatir nanti salah. Ya, salah nanti panjang pendek dan lain sebagainya itu dan lebih sulit sebenarnya kalau belajar pakai transliterasi. Ya, tapi kalau memang awal-awal belum bisa ingin ini, nah, nanti gabungkan aja yang transliterasi dengan bacaan dengan tulisan Arab. Lama-lama nanti. Jadi untuk awal-awal tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Ya, kalau menurut saya, wallahu alam, itu jaiz. Ya, jadi tidak sampai itu makruh atau haram, tapi ya yang baik adalah langsung aja belajar tulisan Arabnya, tidak susah sekarang ini mencari media untuk belajar itu. Mekaten wonten malih. Ini ada hamba Allah yang mau memberikan hadiah mushaf Al-Quran. Tapi ada persyaratannya. Sini supaya agak nggak ngantuk Ustadz ya. Mohon izin dari Pak anggota Dewan kita. Insya Allah nanti masih ada pertanyaan, tapi ini daripada nanti lupa saya, amanah yang baik harus disambit juga dengan baik. Mushaf Al-Quran cantik. Berapa biji Ustadz Rahmat? 3 ya. 3 biji atau 3 buah mushaf. Yang pertama untuk peserta yang paling sepuh nggih Ustadz Rahmat ya? Nggih, yang paling tua nggih. Sinten? Waduh saya enggak tahu siapa ini yang paling sepuh ini. Insya Allah Pak Andi Mukhtar. Oh, Pak Andi Mukhtar. Yosua pinten menika? Abdillah. Pak Andi Mukhtar, Pak Mukhtar pinten umuripun? 69 nggih. Dan Ustadz Abdillah. Ustadz Abdillah pinten? 74. Oh. Masya Allah. Berkah bener nih. Berarti ya Ustadz Abdillah nggih. Rekornya. Jadi bukan untuk apa-apa, untuk sekedar menumbuhkan rasa cinta sesama mubalik. Tahaddu tahabbu. Hadiah dari Ustadz Rahmat. Insya Allah dikirim toh Ustadz? Dari Ahad ya, insya Allah. Nanti insya Allah dikirim ke rumah Ustadz Abdillah Hanafi. Mushaf Al-Qur'annya. Terima kasih Ustadz Rahmat. Hadiah dari orang yang saling mencintai karena Allah. Barakallah. Berikutnya pertanyaan Ustadz Rahmat dari narasumber. Dari narasumber. Mungkin Ustadz Abdul Haris bisa memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Nanti yang bisa menjawab. Ini mungkin untuk yang generasi muda. Tapi kalau yang masih sudah sepuh mau kompetisi juga enggak apa-apa ini. Monggo Ustadz pertanyaannya, satu pertanyaan. Nanti saya yang menunjuk dan saya tidak akan menjawab. Tapi mohon
aturan mainnya angkat tangan nggih, menggunakan itu tombol reaction angkat tangan. Jadi nanti biar terlihat. Kalau pakai suara nanti saya bingung siapa yang pertama kali. Ustaz Taufik Burhan mohon tangannya diturunkan dulu. Turunkan nggak bisa turun-turun ini. Sudah, sambut. Nggih. Semuanya siap di pertanyaan gitu apa? Di angkat tangannya. Monggo Ustaz Abdul Haris pertanyaannya. Boleh sangat sulit sekali atau gampang. Jadi Allah menggunakan istilah anzala dan nazala terhadap Al-Quran. Bedanya apa? Jadi di satu ayat Allah menggunakan inna anjalnahu fi lailatul qadar. Ya, dalam ayat lain namanya wa nazzalnahu tanzila. Ya, wa nazzalnahu tanzila. Apa bedanya anzala dan nazzala? Enggak. Tadi sudah Fahrul. Ustaz Fahrul Rozi. Nggih, terima kasih. Dihidupkan. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Kalau anzala itu artinya langsung turun, sekali turun, tapi kalau nazala itu beransur-ansur. Ngeten Ustaz. Nggih. Bagaimana Ustaz Abdul Haris? Sahih. Bagi berikutnya hadiahnya untuk Ustadz Ahmad Fakhrul Rozi dari Blimbing. Nanti biar mohon nomor CMM-nya aja Ustadz Fakhrul diberikan ke Ustadz Rohmat. Oke, siap-siap. Biar nanti dikirim ke rumah. Matur suwun, barakallah. Nggih, matur suwun. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rohmat. Nggih, Ustadz Rohmat, ngoten nggih? Nggih, siap. Berpacu dalam Al-Quran. Tebak ayatnya dan suratnya. Al-Quran ini diturunkan untuk manusia. Dan memang Quran ini untuk penyembuh penyakit dalam dada. Kemudian rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa? Ayat berapa? Bunyinya tok. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Angkat tangan. Moderator yang nunjuk. Belum ada yang angkat tangan. Suratnya buka nang laptop. Wahai manusia, telah datang kepada Tuhanmu pelajaran dari Al-Quran, dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak ada yang jawab, moderatornya yang jawab. Boleh. Jangan ya. Boleh ya. Yunus 57. Siapa tadi yang jawab ini? Yunus 57, Mas. Oh, Pak Mukti. Jadi Betul. Pak Mukti, betul Pak Mukti. Yunus ayat 57. Alhamdulillah. Hadiah dari Ustadz Rohmat untuk insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya kebagian. Kalau setiap hari ngikut kan nanti tidak boleh ikut lagi, sudah dapat. Mungkin itu jam sudah menunjukkan 21:27. Saya dapat pesan dari Ustadz Radek supaya disiplin dengan waktu, artinya tidak boleh lebih tapi juga nggak boleh kurang. Jadi 3 menit ini menurut saya sangat sedikit. Mungkin saya berikan kembali kepada Ustadz Abdul Haris untuk memberikan kesimpulan ataupun motivasi kepada kita para mubaligh agar semangat ya di dalam menuntut ilmu, khususnya mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Monggo Ustadz Abdul Haris, ada waktu 2 menit. Oke. Jadi terima kasih. Saya berterima kasih sekali pada semuanya
ya, yang mulai dari yang mengkoordinir sampai peserta yang meramaikan kajian ya selama ini, ya baik di malam Ahad, malam Selasa, malam Kamis. Ya mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya. Nah tentu ini memang biayanya agak banyak tuh kalau kita tidak punya wifi. Ya, tapi sebenarnya ada yang murah itu, satu bulan hanya 100 itu ke Pak Mujahidin itu. Ya, bisa langganan di Pak Mujahidin itu hanya 100.000 per bulan. Ini saya pakai 100.000 per bulan, Ustaz. Ya, 100. Jadi ini saya rasa dan bisa sebenarnya. Wifi itu, Ustaz. Oh, wifi ya. Tapi minimal 6 orang, Ustaz. 6 keluarga, 6 rumah. 6 rumah ya. Jadi artinya ada banyak cara kita ini untuk mencari yang murah ya. Tapi mudah-mudahan semua yang kita keluarkan, semua yang kita inikan, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadi suatu yang bermanfaat ya, suatu yang akan memberikan kita semakin bertambah ilmu kita ya, semakin menjadi lebih bagus dalam kita beribadah, dalam kita bersikap dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah ya, dan waktu saya rasa memang penting untuk selalu diinikan ya, sehingga memang kalau 1 jam kayaknya kurang ya, jadi 1,5 jam itu pas kayaknya ya, tapi ya saya rasa itu ya. Nah, ini kita mulai on time dan kita selesai on time sehingga tidak terlalu banyak yang termakan ya waktu kita. Ya, saya rasa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan pada kita, ya, memberikan rezeki istiqomah ya, dan ikhlas dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Allahumma amin. Dan semoga kita diberi perlindungan, sehat walafiat ya, untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali Mujahidin dari saya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber Ustadz Abdul Haris atas materi yang telah disampaikan dan juga para asatidz yang tetap setia mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup kajian online pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena nanti kami ditegur oleh Ketua CMM, Presiden CMM Malang Raya ini, Ustaz Radix Murseno Aji, tanpa mengurangi hormat. Jadi insya Allah ikuti saja kajian ini seterusnya, nanti ada kesempatan untuk bertanya kembali. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.